Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Chandra Nurhadi Salam Al-Qudsi, NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan terkait semiotika untuk penugasan UAS dari semiotika. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi hanya membaca rambu lalu lintas untuk memahami dunia. Kita membaca emoji di layar, ikon aplikasi, ekspresi wajah di media sosial, hingga visual tanpa teks dalam film dan musik digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanda visual tidak bersifat netral atau sekedar estetis, melainkan memiliki daya makna yang bekerja melalui kesepakatan sosial dan pengalaman kolektif. Melalui konsep qualisign dan design, Peirce membantu kita untuk memahami bagaimana kualitas visual seperti warna, bentuk, atau gestur tidak hanya memberi kesan tetapi juga menyatakan sesuatu secara tegas. Nah, di era digital ini, maka tidak hanya dibaca melalui teks, tetapi juga melalui emoji. Jadi kita bisa membaca sebuah pesan atau kita bisa membaca sebuah makna melalui emoji tersebut, ikon aplikasi, dan gestur visual. Jadi tidak hanya emoji, tapi juga ada ikon aplikasi dan gestur visual. Tanda-tanda ini bekerja cepat untuk komunikasi lintas bahasa dan dipahami secara kolektif. Dengan pendekatan semiotik Charles Sanders Peirce, khususnya konsep qualisign dan design. Video ini akan menunjukkan bagaimana tanda visual kontemporer tidak hanya menampilkan bentuk, tetapi juga menyatakan makna secara tegas dalam kehidupan sehari-hari. Let's go! Oke, lanjut. Sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum dari semiotika itu sendiri. Gambaran umum yaitu ikon. Ikon berarti tanda dan makna yang artinya keserupaan, menyerupai suara atau teks. Yang kedua, indeks. Indeks yaitu hubungan logis. Maksud dari hubungan logis ini yaitu suara atau teks itu sendiri. Jadi ada hubungan, ada keterkaitan. Lalu yang ketiga, simbol. Nah, simbol ini diartikan tidak berhubungan atau intrinsik ya, atau natural atau juga eliminasi. Natural dari itu sendiri. Lalu untuk teori dari Peirce sendiri, Peirce di sini saya ini pakai teori saya tambahin sendiri karena teori fleksibel, karena teorinya itu fleksibel atau bisa digunakan untuk semua makna atau semua teks gitu. Nah, sebelum masuk ke teorinya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini seperti ini gambaran dari teori Peirce, sign, interpretan, dan objek. Sign di sini terbagi menjadi tiga. Ada qualisign, kita harus perlu tahu bahwa sign itu ada tiga, qualisign, sinsign, dan legisign. Lalu untuk objek terdiri dari ikon, indeks, simbol. Yang ketiga, interpretan berisi remede, desain, dan argumen. Bentar. Qualisign yaitu benda yang hanya dapat dirasakan. Contoh ketika kita mengingat sesuatu kemudian merasakan sakit. Qualisign itu tadi qualisign ya. Qualisign itu benda yang hanya dapat dirasakan. Sinsign yaitu tanda yang sudah lahir di dunia. Lalu legisign, kesepakatan hukum, kebiasaan oleh masyarakat. Jadi contoh spidol dinamakan spidol karena sudah disepakati, bukan
ini pensil, kan enggak, ini spidol gitu, karena orang sudah tahu kalau ini spidol, karena sudah ada tanda-tandanya, ada tulisannya, ini merek contohnya ya gitu. Objek ini ada ikon, indeks, dan simbol. Ini tadi di atas sudah. Lalu lagi sign, desain sudah, terus objek udah, interpretan reme. Interpretan yaitu gambaran yang ada di pikiran kita. Lalu rima, kata tanpa embel-embel apapun, contoh durian, durian gitu kata. Design kalimat atau rime yang sudah ada embel-embel bahasanya, sudah ada keterangannya. Lalu argumen di sini diartikan sebagai sebab akibat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dari Peirce. Yang pertama yaitu OSI, saya beri singkatan O objek, S sign, dan I interpretan. O itu apa? O objek, artinya apa? Benda, makna, atau konsep yang dituju atau yang kita mau ambil maknanya. Lalu qualisign, sin sign, dan legisign. Ini contoh icon, sign tadi berarti icon atau menyerupai objek, icon yang menyerupai objek. Lalu indeks, sebab akibat. Qualisign masuk ke icon, termasuk icon yang menyerupai objek. Tadi kan qualisign tadi kan benda ya, benda yang hanya dapat dirasakan. Lalu sin sign juga masuk ke icon. Sin sign berarti tanda yang sudah lahir di dunia. Kan icon kan punya tanda. Lalu legisign kesepakatan hukum, juga masuk ke icon. Dan juga yang legisign ini juga termasuk indeks, karena kesepakatan hukum atau kebiasaan oleh masyarakat itu juga ada sebab akibatnya. Lanjut, icon ini masuk ke reme ini embel-embel gitu. Terus juga indeks ini sebab akibat juga masuk ke reme. Lalu simbol, legisign termasuk ke sign ya, sign itu simbol, masuk ke reme dan ke argumen gitu. Argumen itu apa? Bersifat kompleks. Argumen itu yang bersifat kompleks, atau bisa juga kesimpulan atau premis-premis gitu. Lalu yang ini, yang terakhir yaitu indeks ini juga termasuk ke design, dan juga simbol juga masuk ke design gitu. Lalu saya di sini akan memberikan contoh yang simpel, yaitu contoh visual seperti poster musik indie. Musik Indian, anak-anak muda sukanya yang indie gitu. Yang indie, cover lagu Spotify dengan ilustrasi abstrak. Jadi dalam pendesainan sebuah poster, dalam analisis qualisign ini berwarna gelap yang memberi kesan sedih atau melankolis. Lalu sin sign-nya satu cover album tertentu. Jadi ketika kesannya sedih berarti kita pakai lagu yang atau melodi irama yang itu apa bahasanya, lupa saya ya, yang sedih-sedih gitu. Lalu legisign-nya konvensi bahwa warna dan ilustrasi mencerminkan genre atau mood ya. Lalu design-nya visual, memberi pernyataan emosi lagu sebelum didengar gitu. Lalu untuk icon aplikasi
seperti Instagram, TikTok, Spotify itu juga bisa kita analisis. Icon aplikasi adalah bahasa visual sehari-hari generasi digital. Analisisnya dalam QualiSign itu gradasi warna, bentuk bulat, kesan yang modern dan ramah. Seperti itu. Scene-nya icon di layar HP tertentu bisa diatur sendiri kan. Kalau di HP itu kan pasti ada namanya wallpaper dan icon aplikasi gitu. Tema. Nah, tema di HP itu bisa diatur sendirilah. Sign itu berarti kesepakatan bahwa icon berfungsi untuk membedakan aplikasi yang satu dengan yang lainnya gitu. Ada perbedaannya. Design icon menyatakan fungsi. Fungsinya yaitu berklik, berbagi, dan menonton. Seperti itu. Seperti lagi contoh visual emoji tanda visual global. Bisa untuk komunikasi lintas bahasa dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa atau umum. Gitu. QualiSign yang saya cantumkan di sini warna merah. Warna merah itu memberikan kesan hangat, cinta, atau emosi. Scene-nya emoji love gini. Yang dikirim dalam satu chat tertentu berarti dia memberikan sebuah pesan kepada orang yang dia tuju. Nah. Lalu lagi sign-nya kesepakatan sosial bahwa love itu berarti cinta atau suka. Bisa juga rasa kepedulian kita gitu. Lalu design emoji love dapat dipahami sebagai pernyataan perasaan, bukan sekadar hiasan gitu. Design nah, kalimat reme yang sudah ada embel-embel itu design. Baik, pada akhir sesi ini saya Yuniar Chandra pamit undur diri. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk koreksi silahkan untuk mencantumkan komen atau mengetik komen, silahkan. Untuk kedepannya semoga lebih baik dan semoga yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.